Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Suwaryo dengan nomor NIM 21082050003 dari kelas Akuntansi Syariah 2A. Di sini saya akan melakukan tugas akhir dari mata kuliah Pengantar Ekonomi Islam, yaitu dengan dosen pengampu Ibu Maria Ulfa, MESY. Di sini saya akan membahas mengenai jual beli saham dalam pandangan syariah. Yaitu yang pertama, apa itu saham? Saham yaitu menurut Bursa Efek Indonesia, saham adalah tanda penyertaan modal dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas karena ikut tanamkan modal maka punya klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Bahasa sederhananya yaitu saham adalah semacam bukti kepemilikan seorang atas sebuah perusahaan atau badan usaha. Jadi, kalau punya instrumen ini, kamu berarti menjadi atau saya atau kita menjadi bagian dari pemilik perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu jual beli saham dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam yaitu saham merupakan salah satu bentuk perangkat yang ada dalam pasar modal. Pasar modal itu sendiri dibutuhkan untuk mengumpulkan modal dari masyarakat untuk kemudian diinvestasikan ke dalam sebuah usaha di dunia secara global. Pasar modal dipandang memiliki peran terhadap perkembangan ekonomi sebuah negara. Maka dengan adanya kebutuhan dan keberadaan pasar modal, Majelis Ulama Indonesia atau MUI memandang perlu untuk mengkaji hal atau haram pasar modal ini. Menurut para ulama, secara umum investasi berupa saham hukumnya adalah halal. Saham ini sendiri dan perekonomian syariah dipandang sebagai turunan dari musyarakah. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis saham dan hukum belinya. Untuk yang pertama ada saham biasa atau common stock, yaitu jenis saham ini adalah yang paling banyak beredar di pasar modal. Saham biasa memiliki karakteristik utama, yaitu tujuan kepemilikan seseorang yang membeli saham biasa memiliki tujuan untuk mendapatkan dividen atas keuntungan yang diperoleh perusahaan. Tujuan lainnya adalah untuk mendapatkan capital gain jika terjadi kenaikan harga saham. Selain itu, seseorang yang memiliki saham biasa hanya akan mendapat dividen jika perusahaan berhasil memperoleh keuntungan. Dalam hal perusahaan mengalami kerugian, pemegang saham bisa akan mendapatkan pembagian dividen yang paling terakhir, tidak diprioritaskan. Untuk yang kedua yaitu saham istimewa atau preferred stock. Yaitu saham istimewa merupakan penggabungan antara saham biasa dan obligasi. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa karakteristik saham istimewa merupakan gabungan antara keduanya, yaitu selain mendapatkan hak dividen dan hak lain-lain. Seperti di saham biasa, pemegang saham istimewa juga akan mendapatkan hak-hak yang biasa didapat oleh seorang kreditur. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada saham kosong. Jenis saham yang ketiga ini merupakan saham yang berbeda dari dua jenis saham sebelumnya. Saham kosong tidak memiliki nilai nominal tertulis di lembar sahamnya. Hak pemegang saham kosong hanya terbatas pada penerima dividen. Dia tidak berhak menghadiri RUPS, bahkan saham kosong bisa langsung dihapuskan, baik sebagian atau keseluruhannya. Untuk dalam pandangan ulama atas tiga karakteristik saham tersebut, yaitu sementara itu dalam hal saham istimewa, para ulama fikih sepakat mengharamkan hal ini dikarenakan adanya perlakuan yang tidak setara yang diberikan kepada pemegang saham istimewa jika dibanding kepada pemegang saham biasa. Kemudian dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan An-Nasai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penghasilan atau keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugian. Oleh Al-Albani dinyatakan sebagai hadis hasan. Maka organisasi OKI dengan badan fikihnya International Islamic Fiqh Academy menyatakan tidak boleh menerbitkan saham preferen yang memiliki konsekuensi pemberian jaminan atas dana investasi yang ditanamkan atas atau memberikan keuntungan yang bersifat tetap atau mendahulukan pemilik ketika
pengembalian investasi atau pembagian dividen. Bidang ketujuh keputusan nomor 63/1/7. Yang terakhir yaitu ada syarat kehalalan saham dalam Islam. Yang pertama ada saham diterbitkan oleh perusahaan yang telah beroperasi, yaitu jual beli saham yang dilakukan harus saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang sudah beroperasi, harganya pun harus sesuai kesepakatan dua belah pihak. Boleh tidak sama dengan nominal saham dan boleh juga tidak sama. Maksud saya, boleh juga tidak sama dengan nominal dan saham dan boleh juga tidak sama. Kemudian ada yang kedua, pembayaran harus secara kontan. Pembayaran harus secara kontan yaitu jual beli saham harus dilakukan dengan pembayaran kontan. Penyebabnya adalah uang yang dibayarkan untuk saham merupakan perwakilan atas sejumlah uang modal yang tersimpan, bukan aset perusahaan. Yang ketiga, ada bidang usaha perusahaan halal, yaitu tidak hanya jenis saham yang diterbitkan dengan cara yang halal, sektor usaha perusahaan penerbit saham juga harus bergerak di sektor yang halal. Contohnya perusahaan yang bergerak di sektor yang halal yaitu seperti makanan minuman yang menjual produk-produk yang halal seperti contohnya kayak di Alfamart atau enggak Indomart, itu termasuk saham yang halal, perusahaan yang halal maksud saya. Yang keempat yaitu tidak ada praktik riba. Tidak hanya barang dan jasa disediakan oleh perusahaan penerbit saham harus halal, perusahaan tersebut juga harus bebas dari riba. Untuk contoh perusahaannya, jika perusahaan yang melakukan praktik riba seperti kita membeli saham di perusahaan seperti bank yang konvensional, itu melakukan pelayanan jasa tapi masih melakukan praktik riba karena mereka konvensional. Tapi kalau misal membeli saham bank yang syariah, itu beda cerita, yaitu menjadi halal. Karena tidak ada unsur riba di dalam bank syariah tersebut. Yang kelima, jual beli saham dengan cara yang dibenarkan. Jual beli saham harus menggunakan hukum jual beli yang berlaku pada jual beli barang biasa. Maka jika melihat praktik yang terjadi sekarang, banyak perilaku jual beli saham yang tidak dibenarkan secara Islam. Sekian pemaparan mengenai jual beli saham dalam pandangan Islam. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.